Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak membuat orang ketawa maka bukan namanya Pak Abdullah dari Makassar. Baik, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah suatu kehormatan ya kami berada di tempat ini dan terima kasih banyak kepada panitia dan juga yang kami hormati adalah peserta pendidikan Fakultas Usuluddin dan Fakultas Usuluddin yang ada di belakangnya itu macam-macam. Kalau kami dari Makassar itu adalah Fakultas Usuluddin dan Filsafat IAIN Alauddin Makassar. Baik, sebenarnya mohon maaf ya karena ini nggak sempat lagi tadi mengubah judulnya yang seharusnya adalah konsep pembinaan karakter dalam ajaran tarekat Khalwat Desa. Kalau tadi Al-Idrisiyah atau Sanusia Al-Idrisiyah, tapi yang dikenal sekarang ini Makassar adalah Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Sebenarnya ini mengapa kami meneliti ini? Karena sebelum ya pandemi ya itu luar biasa terkait dengan bagaimana gencarnya pemerintah untuk melakukan atau bahkan ya ada beberapa panduan-panduan terkait dengan pendidikan karakter ini dan memang itu sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi setelah kami jalan-jalan ke suatu daerah yang ada di Sulawesi Selatan di Kampung Patle namanya, itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa di Makassar? Ya, itu sudah masuk ke Kabupaten Maros tapi dekat dari Makassar. Hampir semua rumah tidak punya pagar. Nah ini kan mengherankan sekali. Kemudian jadi saya tanya, apakah di sini tidak pernah ada pencuri? Dia bilang tidak ada. Kalau ada yang mencuri pasti itu orang masuk. Dan bahkan yang paling mengherankan itu dia katakan bahwa di saat pernah ada tabrakan antara motor, tapi yang terjadi bukan menyalahkan atau melapor atau berkelahi. Justru setelah itu mereka berdiri bersama dan saling berpelukan. Nah, luar biasa saya katakan ini ada apa ya di sini? Maka setelah kami ya berbincang-bincang dengan khalifahnya, karena di sana secara struktural ada namanya musik. Di bawah musik itu adalah khalifah yang membimbing ya beberapa kelompok-kelompok karena hampir seluruh daerah Sulawesi Selatan, bahkan bukan cuma daerah Sulawesi Selatan, di luar daerah Sulawesi Selatan. Tetapi memang ini Khalwat Saman ya ada di beberapa kota ya di Indonesia, tetapi dia yang di Patekne ini memang dibawa langsung ya dari orang Sulawesi Selatan belajar ke Madinah. Kemudian membawa ke namanya ada Kota Baru ya di Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Tetapi itu awalnya hanya diajarkan pada bangsawan saja. Nanti pada tahun 1897 barulah dengan istilahnya yang sudah meninggal kursinya namanya Puan Turu, itulah yang memasyarakatkan tarekat ini sampai kepada kelompok awam. Nah, setelah saya bertanya pada salah satu khalifahnya yang namanya Andi Mukadam, kalau tidak di Sulawesi Selatan itu sangat terkenal sekali kita memanggil dengan puang. Kalau dia adalah bangsawan, jadi kami biasa memanggil dengan puang. Saya bertanya apa sih yang dimaksud dengan karakter menurut mereka? Itu tiada lain adalah sebenarnya itu adalah akhlak. Nah di dalam ajaran tarekat ini ada 3 sebenarnya, ada zikir dan kemudian ada siara dan ada sholat berjamaah. Nah hanya di zikir inilah ya, di zikir ini yang sangat luar biasa. Kalau ya pada umumnya tarekat Samaniyah ini kan zikirnya itu keras. Saya juga bertanya kenapa keras? Dia katakan supaya kita menyadarkan fisik ini untuk juga ikut berzikir. Dan zikirnya itu sampai pada tingkat ya pemahamannya itu belum wajud di Allah. Jadi itu memang yang ingin target mereka. Dan selain zikir ya yang hari-hari diperhatikan ada juga namanya zikir tolak bala. Dan itu sangat luar biasa karena menyaksikan sendiri gak tidur 1 malam ya di saat ya
haul, karena di sana itu 22 tanggal 20 Rabiul Awal ya, haulnya puang tur ini. Mereka berkumpul seluruh peserta ataukah anggota tarekat Samaniyah ini, dan di situ diadakan namanya zikir tolak bala. Selain membacakan ratib Saman, juga berzikir sampai memang pingsan. Jadi yang berzikir itu sampai pingsan. Jadi ibu-ibunya berkeliling membaca ratib Saman, bapak-bapak itulah yang berzikir dan sangat luar biasa. Memang nggak sadar betul, nggak sadar saksikan, karena saya menyaksikan sendiri mereka berzikir. Nah, selain itu di Siara juga bukan cuma Idul Fitri, tapi setiap hari besar Islam. Karena menurut mereka Siara itu bukan dilakukan hanya pada orang hidup, tetapi juga kepada guru-guru mereka yang sudah meninggal. Karena dia katakan sebenarnya kita ini nggak meninggal, kita hanya berpindah tempat. Makanya terkadang kita di sana dikatakan hanyalah berpindah tempat saja. Jadi bukan mati, hanya berpindah tempat. Dan bukan lisan itu yang disiarai sebenarnya, tetapi pada dasarnya itu adalah ruh guru atau musik-musik kita, dan kita akan mengajak untuk berkomunikasi. Ini sangat luar biasa memang. Nah, kemudian yang paling diamanahkan sebenarnya itu adalah sholat berjamaah. Ya, tetapi memang sangat solidaritas mereka itu sangat luar biasa, karena memang rumah-rumah mereka itu sangat besar dipersiapkan di situ karena untuk berkumpul para jamaah. Dan di situ juga dari sisi faktor ekonomi, karena penjual banyak datang. Di situ juga sangat mengherankan, karena saya wawancara para penjual itu, dia katakan kami nggak membayar apa-apa. Padahal biasanya kalau ada keramaian, semua penjual itu masuk pasti ada diskon untuk pelaksana. Mereka sama sekali nggak ada dipungut satu sen. Nah, kemudian untuk bisa kita bergabung di sana, istilahnya baiat, tetapi baiat itu istilah bahasanya di sana itu matarima baraka. Kalau kita ya orang-orang yang tidak biasa bergabung di tarekat pasti mengatakan, loh, kenapa kita mau terima baraka, terima berkah? Tuhan kan yang memberikan berkah itu. Ternyata yang dimaksud berkah di sini oleh para mereka itu adalah ilmu. Jadi memang ini saya katakan jangan kita menyalahkan ya sesuatu kalau kita tidak bergabung di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu untuk bisa sampai, karena tujuan yang ini dicapai sebenarnya dalam tarekat ini adalah insan kamil atau hidayatul wujud. Jadi ajaran Ibnu Arabi itu sangat familiar sekali dengan mereka. Ya, karena dikatakan nanti kita itu sampai pada kesadaran di mana tidak ada wujud lagi, diri kita pun tidak ada, tapi yang ada hanyalah wujud Allah, sehingga apapun yang kita laksanakan, kita ucapkan, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai itu maka istilahnya ada itu adalah akareso itu ya ini adalah kerja keras. Saya kira ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Rahman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan itu secara lahir dan secara batin. Nah, inilah makanya saya melihat bahwasanya sebenarnya kalau kita mau ya membangun ataukah mau mendidik ataukah mau menciptakan, mencetak suatu generasi, saya kira bukan berarti terlepas ada penyimpangan, tetapi secara murni kita melihat di sini sangat luar biasa sebenarnya. Kita betul-betul dilatih untuk bagaimana mensucikan hati ini, dan kesucian hati ini bukan hanya dimiliki ataukah mewujudkan kesalehan pribadi, tetapi yang sangat penting itu adalah kesalehan sosial. Saya kira ini yang merupakan sebenarnya masih banyak sekali, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Mohon maaf segala kekurangannya, dan saya kira sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia mengizinkan kami untuk tampil di depan forum yang terhormat ini, dan kepada Bapak-Bapak Dekan, Wakil Dekan, dan peserta forum Dekan kami ucapkan banyak terima kasih, dan sekali lagi kami mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.